Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Learn English from Fiction. Jadi, ketika kemarin kita sudah membahas mengenai Chamber of Secrets halaman pertama, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk analisis penerjemahan di The Chamber of Secrets di halaman kedua. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di video ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dari novel, kita bisa sama-sama belajar di sini ya. Untuk melihat hasil terjemahan dari novel Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jadi ini yang versi Inggrisnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu yang versi Indonesianya ini, jadi covernya beda ya. Oh iya, lupa juga kemarin saya sampaikan untuk alih bahasanya atau penerjemahnya, untuk penerbit Gramedia ini adalah Listiana Srisanti. Jadi beliau yang menerjemahkan novel ini. Oke, jadi kita akan mengambil beberapa frasa yang bisa digunakan untuk mungkin bisa digunakan ketika teman-teman ingin menulis fiksi. Bahasa-bahasa apa saja sih yang kira-kira terkesan mungkin akan digunakan dalam kalimat sehari-hari ataupun bahasa fiksi sehari-hari. Jadi di halaman kedua kita bisa melihat ya ada kalimat-kalimatnya. Ini saya zoom dulu biar kelihatan. Oke. Nah, untuk kalimat pertama, there's more in the frying pan, sweetums, said Aunt Petunia, turning misty eyes on her massive son. Jadi untuk tahu konteksnya, sebelumnya kalimatnya itu si Dudley itu anaknya Uncle Vernon dan Aunt Petunia pengen minta bacon atau daging asap. Nah, jadi artinya diartikan there's more in the frying pan, sweetums, said Aunt Petunia. Masih banyak di wajan manis, jawab Bibi Petunia, turning misty eyes on her massive son. Matanya terharu menatap anak laki-lakinya yang super gemuk. Nah, ini menarik ya. Misty eyes itu bisa kita gunakan juga untuk menggambarkan mata yang terharu, mata yang berkaca-kaca juga bisa ya. Tapi kalau kita artikan secara harfiah kan mist itu artinya embun ya, bukan mata yang berembun, tetapi mata yang terharu boleh, berkaca-kaca boleh, asal jangan mata yang berembun. On her massive son, jadi massive ini artinya besar sekali, pokoknya gigantic ya, giant, massive, huge itu mirip-mirip katanya, yang artinya itu besar sekali. Jadi lebih besar daripada large. Nah, massive son itu diartikan sebagai super gemuk karena kita membicarakan tentang badan manusia. Jadi massive itu karena badan manusia identik itu kan kurus, gemuk. Jadi bukan kita artikan sebagai super besar gitu. Bukan kayak paket makanan gitu super besar. Tetapi ini karena mengarah kepada manusia, jadi kita massive son itu diartikan sebagai anak laki-lakinya yang super gemuk, saking gemuknya ya. We must feed you up while we've got the chance. Kami harus memberimu makan banyak selagi ada kesempatan. I don't like the sound of that school food. Aku tak senang mendengar tentang makanan dari sekolahan. Makanan di sekolahmu ya. Aku tak senang mendengar tentang makanan di sekolahmu. Nah, ini menarik. Kata-katanya di sini, I don't like the sound of that school food, itu kalau kita artikan kayaknya saya tidak menyukai bunyi dari makanan sekolahmu. Seolah-olah makanan sekolah itu adalah benda, makanan di sekolah itu adalah benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Padahal diartikannya tidak seperti itu. Jadi I don't like the sound of that school food itu artinya adalah aku tak senang mendengar tentang makanan di sekolahmu. Jadi
walaupun di sini tidak ada kata tentang atau about, tapi bukan berarti kita tidak bisa menambahkan about di dalam terjemahannya ya. So, jadi mungkin konteksnya begini, sekolah tempat Dudley sekolah itu punya makanan yang tidak enak dan Petunia itu tidak mau anaknya mungkin tidak puas makan ataupun tidak mendapat makanan yang sewajarnya atau seharusnya Dudley dapatkan. Jadi kayak dia tuh ada mungkin dengar-dengar, makanya I don't like the sound, kayak ada dengar-dengar kabar burung kalau makanan di sekolah itu tidak enak, makanya dia bisa bilang gitu ya. Nonsense, Petunia. I never went hungry when I was at smelting, said Uncle Vernon heartily. Omong kosong, Petunia. Nonsense. Aku tak pernah kelaparan waktu aku di smeltings. Jadi konteksnya juga bisa jadi Uncle Vernon ini dulu sekolahnya di smeltings, di sekolah tempat Dudley sekolah sekarang. Dan menurut pengalaman beliau, makanan di sana itu fine-fine aja gitu. Ya. Terus kata Paman Vernon memprotes. Jadi Paman Vernon ini memprotes. Said Uncle Vernon heartily ini diartikan sebagai kata Paman Vernon memprotes. Mungkin heartily ini maknanya banyak juga ya, tapi di sini diartikan sebagai memprotes. Dudley gets enough, don't you son? Nah katanya. Jadi Dudley mendapat cukup makanan. Iya kan nak? Katanya gitu. Dudley, who was so large, his bottom drooped over either side of the kitchen chair, grinned and turned to Harry. Dudley, yang luar biasa gemuknya sampai pantatnya melimpah di kiri kanan kursi dapur, menyeringai dan menoleh kepada Harry. Jadi ini juga penggambaran cara J.K. Rowling menggambarkan pada kita, memvisualisasikan bahwa Dudley itu super gemuk. Nah, saking gemuknya itu kursi dapur nggak muat sama pantatnya aja gitu. Jadi sampai his bottom drooped over either side of the kitchen. Jadi saking gemuknya itu pantatnya itu kursinya tidak bisa menampung, hanya pantatnya aja gitu ya. Dudley yang luar biasa gemuknya sampai pantatnya melimpah di kanan kiri kursi dapur. Nah kayak gitu. Nah ini kita ada kata yang bisa digunakan, ada grin. Grin itu artinya menyeringai ya, grin. Nanti kita tambahkan ekspresinya ya. Ekspresi grin itu seperti apa sih? Nah menyeringai. Mungkin teman-teman udah ada bayangan ya. And then pass the frying pan. Artinya ambilkan wajannya. And then Harry said, "You've forgotten the magic word," said Harry irritably. Kau lupa kata sihirnya, kata Harry jengkel. The effect of this simple sentence on the rest of the family was incredible. Dudley gasped and fell off his chair with a crash that shook the whole kitchen. Nah, dampak kalimat sederhana pada keluarga itu sungguh luar biasa. Dudley tersedak dan terjatuh dari kursinya keras sekali sampai menggetarkan seluruh dapur. Nah, jadi di keluarga ini sangat-sangat sensitif dengan namanya kata magic ya, kata sihir. Jadi ketika, padahal maksud Harry itu bukan untuk mengucapkan kata sihir seperti yang dia praktekkan di sekolah sihirnya, melainkan maksudnya kata yang lain gitu. Nah, jadi diartikan di sini seperti itu ya. Lalu Mrs. Dursley gave a small scream and clapped her hands to her mouth. Mr. Dursley jumped to his feet, veins throbbing in his temples. Nah, tadi ada kata yang bisa mungkin teman-teman ambil, itu adalah kata gasp, itu tersedak, dan crash. Crash itu sepertinya bunyi ya, bunyi. Nah, fell off his chair itu jatuh. Fell off his chair itu jatuh. Lalu untuk selanjutnya menutup matanya itu adalah clap her, bukan matanya, mulutnya, sorry. Clapped her hands to her mouth itu menutup mulutnya. Petunia itu menutup mulutnya. Tapi kayak dengan apa? Dengan apa ya? Ya bisa dibayangkan ya, clapped her hands to her mouth. Jadi diartikan sebagai menutup mulutnya aja. Menutup mulut itu
Ternyata Inggrisnya adalah clap her hands to her mouth. Mungkin kalau kita artikan secara ini bisa close her mouth gitu aja sebenarnya bisa ya. Tapi bahasa bisa dibilang ya bahasa Inggrisnya yang lain gitu, clap her hands in her mouth. And then Mr. Dursley jumped to his feet when throbbing in his temples. Mr. Dursley melompat bangun, urat-urat berdenyutan di pelipisnya. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin menggambarkan apa sih rasanya kalau kita merasakan sangat-sangat marah sampai urat-urat itu berdenyut ya di kepala. Nah, itu bisa kita maknakan dengan veins throbbing in his temples. Itu untuk bahasa Inggrisnya. Oke, next. I meant please, said Harry quickly. I didn't mean. Jadi terjemahnya adalah maksudku kata tolong, kata Harry, cepat-cepat. Aku tidak bermaksud. What have I told you? Thundered his uncle, spraying spit over the table. Bukankah sudah kularang? Gelegar pamannya dari seberang meja. Nah, ini menarik. Thundered his uncle. Thunder itu kan petir ya. Jadi kalau misalnya bukan uncle-nya itu mengeluarkan suara petir gitu, tapi thunder itu adalah ekspresi marah yang menggelegar seperti petir atau seperti guntur ya. Nah, diartikan di sini gelegar pamannya. Jadi gelegar, thunder his uncle itu suara yang lebih besar lagi dari kata yell, lebih besar lagi dari kata scream. Jadi thunder itu mungkin yang like super duper angry. Spraying spit over the table itu kalau kita artikan spraying spit itu kan kayak ludah ya, kayak kita meludah. Jadi spraying spit over the table mungkin artinya bisa jadi muncrat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi sama penerjemahnya itu tidak diartikan, melainkan langsung saja gelegar pamannya dari seberang meja. Jadi kayak thundered his uncle spraying over the table. Nah, jadi begitu ya kalau jadi penerjemah, tidak semua kata juga harus diterjemahkan. Nah, ada metode yang namanya reduction, yang ada kata-kata yang dihapus ya atau delete. Oke. Nah, selanjutnya about saying the M word in our house. Mengucapkan kata S itu di dalam rumah kita. Nah, jadi tanda tanya gitu. Berani-beraninya kayak gitu. Berani-beraninya mengucapkan kata, bahkan saking sensitifnya keluarga itu dengan kata magic atau sihir, bahkan sama sekali tidak boleh ada diksi yang mengarah kepada sihir gitu. Jadi kata M itu ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata S, itu sihir. Then but tapi aku, kata Harry. How dare you threaten Dudley? Roared Uncle Vernon, pounding the table with his fist. Berani-beraninya kau mengancam Dudley, raung Paman Vernon, menggebrak meja dengan tinjunya. Nah, jadi ini juga bisa kita pakai untuk kata mengancam ya. Mengancam itu threaten, mengancam. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, threaten itu mengancam. Roared itu meraung. Uncle Vernon pounding the table with his fist. Jadi fist itu adalah kepalan tangan, kepalan tinju. Kalau kita mau ninju itu kita harus mengepal dulu. Nah, itu fist. Pounding the table with his fist itu adalah frasa yang menarik juga yang bisa kita gunakan ya, yang artinya adalah menggebrak meja dengan tinjunya. Jadi kayak gini ya. Aduh, mana? Nah, kayak gitu ya. Pounding the table with his fist. Aku cuma, kata Harry. I warned you, I will not tolerate mention of your abnormality under this roof. Ku peringatkan kau, aku tak mengizinkan keabnormalanmu disebut-sebut di bawah atap rumah ini. Jadi warn itu artinya memperingatkan. I will not tolerate mention of your abnormality. Jadi abnormality itu diartikan sebagai keabnormalan itu kata bendanya ya. Abnormality itu kata benda, diartikan sebagai keabnormalan. Harry stared from his purple-faced uncle to his pale aunt who was trying to heave Dudley to his feet.
Harry bergantian memandang wajah keunguan pamannya, purple face uncle, wajah keunguan. Ya, purple face itu diartikan sebagai wajah yang keunguan. Memang sih ya, purple itu kan ungu, purple face, wajah keunguan. Ya mungkin kalau orang orang seperti apa sih biasanya yang punya wajah yang kayak ungu-ungu ya? Kalau mungkin kayak blushing, merah itu kan kalau malu. Purple face itu mungkin ya itu tadi yang super duper angry, marah sekali gitu ya, sampai mukanya berubah warna, which is purple. To his pale Anne. Nah, pale itu berarti kita asosiasikan dengan pucat ya, pale Anne, atau wajah pucat bibinya yang sedang berusaha membantu Dudley bangun. Nah, ini ada frase yang menarik juga, trying to heave Dudley to his feet. Jadi to heave someone to his feet itu artinya to help ya, to help someone from after he fell down, for example, membantu seseorang untuk bangun. Jadi to heave Dudley to his feet. Oke. Itu akhir dari halaman kedua ya. Jadi mungkin apabila kita bisa summarize untuk video kita kali ini ya, apa-apa aja sih frase yang ada di Chamber of Secrets halaman kedua. Jadi yang pertama itu adalah misty eyes, mata yang terharu. Yang kedua itu adalah grinned, menyeringai. Yang ketiga itu ada gasped, tersedak ya. Untuk yang keempat ada crashed. Crash itu bunyi, bisa juga terjatuh ya. Tapi fell off of his chair juga bisa diartikan terjatuh. Tadi kalau kalimatnya itu yang kedua itu adalah mana tadi ya? Jadi fell off his chair with a crash. Jadi fell off his chair with a crash. Jadi crash itu bunyi jatuhnya. And then ada lagi kata veins throbbing in his temples, artinya urat-urat berdenyutan di pelipis. Selanjutnya ada pounding the table with his fist, menggebrak meja dengan tinjunya. Dan terakhir ada to heave someone to his feet, yaitu membantu seseorang bangun ya. Kalau dalam konteks tadi Dudley. That is all for this video untuk halaman kedua ya. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. Comment, share, and subscribe if you want to know the next pages of Harry Potter and the Chamber of Secrets. Okay, see you guys. Wassalamualaikum.